Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Sehat, Bu. Ya, syukurlah kalau semuanya sehat, baik. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa bertemu kembali, kita masih bisa belajar. Walaupun kondisi kita sekarang tidak seperti dulu, kita ada dalam situasi-situasi menegangkan. Ada dalam situasi apa yang lagi heboh sekarang ini? Ada virus apa? Virus corona. Ya, jadi kita bersyukur kita masih sehat, masih bisa datang sekolah, masih bisa bertemu satu dengan yang lain. Baik, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mengajak kita untuk sama-sama kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar dari tema 4 seperti yang tampil dalam slide kita. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mengajak supaya kita bisa lebih semangat untuk belajar. Kita menyanyi satu lagu dulu. Menyanyi lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa, Bu. Ada semangat Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Bila proklamasi sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat kamu sentosa. Kita lihat satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, semangat sekali semuanya, luar biasa. Bagaimana ini hari ada yang tidak hadir? Ayo. Berapa orang yang tidak hadir? Kenapa dia tidak datang? Sakit? Aduh, padahal sudah masuk ini. Ya baik, kalau hanya satu orang bersyukur hampir semuanya hadir. Jadi baik anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Di dalamnya kita akan mempelajari tentang organ-organ peredaran darah manusia. Dan juga yang kedua kita akan belajar mengenai ya, baik. Anak-anak semua, untuk mengantar kita mempelajari pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk membaca pantun yang ada di slide kita di depan. Ya, silakan. Udara dingin di pagi hari, minum teh di pagi rasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangat penting. Iya, luar biasa. Pantun kita ini mengingatkan bahwa kita harus menjaga diri karena kesehatan itu sangat ya, baik. Jadi selanjutnya kita akan bacakan teks yang ada di dalam slide di depan. Dibacakan dari sini dan anak-anak juga tetap membaca dalam hati. Kita membaca secara bersama-sama. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Nah, anak-anak semua, selain Siti yang ada dalam bacaan di sini, siapa yang hobinya itu naik sepeda? Wah, semuanya hobi naik sepeda. Berarti ada Siti-Siti yang banyak di sini. Nah, tepuk tangan. Tadi itu
dalam bacaan kita bersepeda itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan apa bilang? Organ peredaran darah. Jadi bersepeda itu merupakan satu jenis olahraga juga. Yang penting bersepedanya jangan di siang hari lah. Bersepeda itu dipakai pada saat-saat yang tepat. Jangan jam tidur siang juga dipakai buat keliling naik sepeda. Jam belajar juga dipakai keliling naik sepeda. Itu mah bukan olahraga, tapi permainan. Ingat, bersepeda itu dia punya tujuan juga. Selanjutnya kita akan membaca slide berikut. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Siapa yang tahu organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Ya, baik, silakan. Jantung. Iya, jantung. Luar biasa. Ada lagi yang tahu? Paru-paru. Iya, luar biasa. Ada lagi yang tahu? Pembuluh darah. Iya, ternyata kelas ini sudah hebat-hebat semua. Jadi, benar. Organ peredaran darah manusia itu ada 3 yang disebutkan oleh teman kita tadi. Ada Jantung. Paru-paru. Pembuluh darah. Nah, terus apa fungsi organ peredaran darah pada manusia? Hal itulah yang akan kita pelajari hari ini. Baik, untuk melanjutkannya kita akan lihat tampilan berikut. Itu adalah gambar sistem peredaran darah. Nah, organ peredaran darah manusia kalau mau digambarkan itu seperti yang tampil di dalam slide sudah. Dia di sana itu ada bagian-bagian yang ditampilkan itu pada sistem peredaran darah. Selanjutnya, sistem peredaran darah itu dia berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi, sistem itu dia berperan, dia memiliki fungsinya sendiri. Di dalam tubuh kita ini ada darah yang mengalir. Nah, darah mengalir itu lewat mana? Lewat sistem peredaran darah. Dan tadi ada organ-organ peredaran darah yang sudah disebutkan oleh anak-anak tadi. Ada 3 organ peredaran darah yang sangat berperan di dalam sistem peredaran darah itu. Nah, sistem peredaran darah itu dia terdiri dari 2 jenis. Ada yang namanya peredaran darah kecil dan ada yang namanya peredaran darah besar. Siapa yang bisa bantu ibu untuk membaca untuk peredaran darah kecil itu dan peredaran darah yang bagaimana? Ya, silakan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Iya, jadi peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke mana? Paru-paru dan kembali ke jantung. Oke, Juwita. Yang kedua itu peredaran darah apa itu? Peredaran darah besar. Iya, peredaran darah besar itu adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Jadi ada 2 jenis itu, dia berbeda. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Nah, baik anak-anak semua, ada video yang ibu tampilkan di sini ini mengenai peredaran darah yang tadi ibu katakan. Itu kalau peredaran darah kecil itu dia disebut juga dengan peredaran darah tertutup. Coba perhatikan itu cara mengalirnya darah di dalam sistem peredaran darah tertutup itu seperti ini. Coba perhatikan videonya itu. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah semi kanan, lalu ke kiri kanan, ke paru-paru, lalu ke samping kiri. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali
selanjut kanan. Nah, itu. Jadi antara peredaran darah kecil dengan peredaran darah besar itu ada perbedaan kan? Kalau peredaran darah kecil itu dia hanya berputar dari apa ke apa tadi? Dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jadi dia hanya jalan dari jantung itu menuju paru-paru, dari paru-paru kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar itu dia berbeda. Peredaran darah besar itu dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Jadi istilahnya kayak orang berjalan begitu. Dari sekolah sini ada yang jalannya menuju ke timur. Dari sekolah sini ada yang arah rumahnya ke arah barat. Ibarat itu peredaran darah itu ada bedanya. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Apa peredaran darah apa? Besar. Tadi ada tampil dalam slide atau dalam video itu kan beda tidak jalannya tadi? Beda. Selanjutnya kita akan pelajari organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama tadi yang disebut oleh Kebi itu apa tadi? Jantung. Jantung itu adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi, berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Jadi ibaratnya kayak orang itu apa tuh? Pernah pegang balon? Pernah. Kalau pegang balon, ramas balonnya dia mengempis. Kalau lepas balonnya mengembang. Nah, jantung kita tuh begitu, dia mengembang, mengempis. Jadi kalau kita rasakan biasanya ada dak dikduk. Nah, itu sudah. Baik, siapa yang tahu letak jantung itu ada di bagian mana? Ada di bagian mana jantung itu? Ya, coba perhatikan di gambar ini. Jantung itu dia terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung itu katanya kira-kira sebesar kepalan tangan. Jadi coba angkat kepalan tangannya. Perhatikan kepalan tangannya. Ternyata jantungmu sebesar itu. Coba lihat, siapa punya kepalan tangan yang paling besar di situ? Ibu. Berarti jantungnya ibu juga sudah sebesar itu. Kepalan tangan kamu sebesar apa, jantung kamu sebesar itu juga. Nah, jantung itu dia tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Coba taruh tangan di rongga dada sebelah kiri. Rasa di situ adakah yang berdenyut di situ? Denyutannya rasanya bunyi bagaimana? Nah, itu sudah. Jantung itu ada di rongga dada sebelah kiri. Besar jantung itu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi kita bisa membayangkan kita punya jantung itu dia sebesar apa? Ini sebesar kepalan tangan kita. Baik, selanjutnya jantung itu dia terdiri atas serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Nah, selain punya serambi itu dalam bilik, ternyata di dalam jantung itu ada yang namanya katup. Coba perhatikan di sana, katup yang ada di antara serambi kiri dengan bilik kiri itu ada katup apa itu? Katup pulmonar. Ya, Katup pulmonar. yang ada di antara serambi kiri dengan bilik kiri. Katup
Jadi katup jantung itu katanya dia berfungsi untuk menjaga aliran darah yang berasal dari jantung itu dapat mengalir dengan benar, baik antara ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke mana itu katanya? Dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi darah kita mengalirnya itu ada di dalam saluran. Nah, yang mengalirkan darah itu tadi namanya pembuluh darah. Ibu kasih contoh, misalkan di rumah itu ada yang pakai pipa atau selang untuk mengalirkan air dari bak penampung ke tujuan tertentu, misalkannya ke kamar mandi, kemana lagi biasanya? Ke tempat cuci piring, ke dapur. Biasanya air mengalir dari bak penampung itu pakai lewat apa dia? Selang. Lewat selang atau pipa. Sama dalam tubuh kita manusia seperti itu. Darah kita mengalir dari jantung ke seluruh tubuh itu dia melalui satu saluran yang disebut pembuluh darah. Baik. Selanjutnya, pembuluh darah itu dia terdiri dari dua jenis. Ada yang namanya pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Ya. Coba satu orang bantu ibu untuk pembuluh nadi itu dia prosesnya bagaimana ini? Ya. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Berarti ada perbedaan. Kalau pembuluh nadi itu dia membawa darah yang kaya apa? Kalau pembuluh balik atau vena itu dia membawa darah yang kaya apa? Mana ke mana? Dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Kalau pembuluh darah bawa darah yang kaya oksigen itu keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Jadi ada perbedaan itu antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Nah, selanjutnya ini ada tampilan mengenai pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Pembuluh nadi itu dia tadi aliran darahnya keluar dari jantung. Yang kedua, membawa darah bersih kaya oksigen kecuali arteri pulmonaris. Terus yang ketiga, dinding tebal, kuat dan elastis. Selanjutnya, Terlentang di saluran darah. terus Denyut terasa. terus Jika terluka darah memancar. ya, terus Memiliki satu di dengan jantung. ya. Selanjutnya untuk pembuluh balik ini dia definisinya yang pertama aliran darah menuju ke jantung. Jadi kalau tadi pembuluh nadi keluar dari jantung, kalau pembuluh balik dia menuju ke jantung. Yang kedua, Membawa darah kotor daya tahan tidak kecuali vena pulmonaris. Jadi kalau tadi pembuluh nadi dia membawa darah bersih, pembuluh balik dia membawa darah kotor. kotor. Yang ketiga, Dinding tipis dan kaku. dinding tipis dan kaku. Selanjutnya, Terlentang di dekat permukaan kulit. ya.
Jadi dia di situ sangat panjang katanya, kalau mau dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain itu dia bisa mencapai sekitar 160.000 kilometer. Bayangkan 1 meter saja panjangnya mungkin bisa segini. 1 kilo mungkin jalan dari sini menuju rumahnya kamu. Ini 160.000 kilometer. Demikian panjang pembuluh darah di dalam tubuh kita manusia. Jadi kadang-kala kalau kita terluka itu sering bilang itu kena urah. Padahal itu bukan urah. Itu kalau dalam pembelajaran itu disebut apa? Pembuluh darah. Ini di sini pembuluh darah. Pernah lihat orang yang tangannya luka di bagian sini? Dulu ibu pernah waktu istrinya bapak Gus itu masuk rumah sakit itu bilang dia punya nadi takut itu dia punya darah keluar itu banyak sekali karena memang pembuluh darahnya yang terkotor. Jadi hati-hati kalau sampai kita terluka berarti bahaya darah keluar toh. Biasanya kalau kita punya badan kulit dong luka apa yang keluar? Darah. Kenapa dia keluar? Karena tadi kita potong dia kan? Apa yang dekat dengan kulit? Pembuluh mana tadi yang dekat dengan kulit? Pembuluh apa? Balik kok tadi. Pembuluh balik. Ya ada di dekat permukaan kulit. Nah, jadi panjang pembuluh darah kita manusia itu tadi sekitar berapa tadi? 100. Demikian panjang sangat panjang. Nah, yang ketiga adalah paru-paru. Dalam proses peredaran darah itu paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi itu yang ada dalam tampilan itu namanya apa ini? Ini namanya apa? Ya. Yang ini namanya apa? Ya, di dalam paru-paru itu ada bagian-bagiannya. Ini yang ibu tunjuk dengan kursor. Ini namanya apa ini? Kalau ini? Trachea. Yang ini? Ya. Ini namanya apa? Bronchiolus. Selanjutnya? Di sini apa ini? Ya. Alveolus. Jadi itu paru-paru dengan bagian-bagiannya yang tampil di situ. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ada yang mau bertanya? Berarti paham kok? Baik, kalau paham kita lanjut. Seperti yang tadi ibu katakan bahwa selain mempelajari tentang sistem peredaran darah, kita juga akan belajar mengenai pantun. Nah, di awal tadi kan sudah ada yang bantu kita baca pantun. Nah, hari ini kita belajar lagi mengenai pantun dan ada bacaan yang akan mengantar kita ke sana. Kita baca sama-sama bacaan yang ada. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada saat pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Mereka harus sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Jadi pantun ini juga bisa mengungkapkan perasaan yang dirasakan oleh seseorang. Misalkan Siti, dia bersyukur, dia mengungkapkan rasa syukurnya melalui pantun. Nah, pantunnya Siti seperti yang tampil di dalam slide kita. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jentikan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Jadi inilah salah satu contoh pantun
seperti yang tadi anak-anak sudah sebutkan, setiap bait terdiri atas 4 baris atau baris. Yang kedua, Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suara. yang ketiga, Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. yang keempat. Bersama AB. Ya, jadi luar biasa itu tadi ciri-ciri pantun. Sudah benar yang kalian sebutkan, ada beberapa tadi ciri-ciri yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi pada pantun tadi yang merupakan sampiran itu yang mana itu? Satu dan dua. Baca, baris 1 dan 2 itu. Rambut lebat, rambut kusut. Tidak dapat dipasang sekilas. Ya, kalau yang isi itu ada di barisan keberapa? Ketiga dan empat. Coba baca itu. Tubuh sehat, kujang subur. Darah mengalir tanpa hambatan. Ya, jadi pantunnya sih itu dia bersyukur karena darah mengalir tanpa hambatan, tubuhnya sehat. Di sini siapa yang sering kalau bangun pagi dia masih ingat berdoa mengucap syukur? Ataukah bangun pagi langsung kabur ke kamar mandi karena bangunnya sudah telat, langsung menuju kamar mandi? Yang biasa ingat bersyukur itu coba jujur dulu. Aduh, yang tadi pagi bangun masih ingat berdoa. Aduh, yang besok bangun pagi mau berdoa. Ingat toh, itu kalian punya komitmen. Jadi ingat, bangun pagi harus tahu bersyukur. Siti saja karena dia punya tubuh sehat dia bersyukur. Masa kalian bangun pagi tidak ingat syukur, tidak ingat berdoa. Jadi baik, hari ini kita telah belajar tentang banyak hal, tentang organ peredaran darah, juga tentang apa tadi? Pantun. Sampai di sini penjelasan ibu. Selanjutnya ada lembar kerja yang akan anak-anak kerjakan dan nanti itu akan dikerjakan secara berkelompok. Lembar kerja yang akan kalian kerjakan itu kalian akan ditugaskan untuk menggambar tentang organ peredaran darah manusia. Tapi nanti itu dilakukan secara berkelompok dan selanjutnya akan dilihat di dalam LKPD itu suruhannya untuk apa. Jadi anak-anak akan berkelompok untuk mengerjakan lembar kerja. Bisa ini? Bisa. Baik, silakan berkelompok. Silakan dikerjakan secara sama-sama, kerjasama dengan teman dalam kelompok. Terus, ya kerjasama ya, jangan ada yang sibuk sendiri. Coba perhatikan baca secara bersama-sama itu lembar kerjanya dia bilang apa itu. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam LKPD itu. Itu tujuannya untuk buat apa itu? Dalam LKPD itu buat apa itu? Menggambar apa? Ya, silakan bekerja, waktunya 10 menit dari sekarang. Yuk, silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Kerjasama.
kita melihat presentasi mereka. Silakan. Teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang akan menyampaikan oleh teman kami. Kami diberi tugas untuk menggambar jantung. Jantung terdiri dari serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Ada juga katup-katup jantung, katup pulmonal, katup trikuspid, katup mitral, katup aorta. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan LKPD-nya juga dan ada yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi pembelajaran hari ini, Ibu menyiapkan soal-soal evaluasi untuk dikerjakan oleh anak-anak semua. Di sini ada 10 soal yang akan dikerjakan dan harapan Ibu masing-masing bisa mengerjakannya secara mandiri, tidak usah saling nyontek, supaya kita tahu sejauh mana pemahaman kita terhadap materi hari ini. Silakan dikerjakan. Hari ini kita telah mempelajari banyak hal. Tadi kita mempelajari tentang organ-organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia itu ada apa tadi? Jantung, paru-paru, kita telah mempelajari dari organnya sampai pada fungsi-fungsinya. Selanjutnya tadi kita belajar juga tentang pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama tadi apa itu tadi? Terdiri dari berapa baris pantun itu? Baris pertama dan kedua disebut sampean. Baris ketiga dan keempat disebut apa? Ya, dia bersajak apa tadi? AB. Baik, jadi Ibu rasa hari ini kita cukupkan dulu pembelajaran kita. Satu harapan Ibu, kalian tetap semangat belajar, pulang rumah ingat selalu jaga kesehatan supaya esok hari kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran yang sama. Karena tadi kita memulai pembelajaran dengan doa, maka kita akan mengakhirinya pula dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu. Dalam hitungan ketiga, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah.